Selamat berjumpa dalam Yakum Fellowship, minggu pertama Oktober 2023. Saya Pendeta Kristi dari GKJ Kondokusuman, Yogyakarta. Salam dari kami di Yogyakarta. Saudara-saudari warga Yakum, kita bersama memasuki minggu pertama di bulan Oktober ini, dan kerja kita seminggu ke depan dituntun oleh terang tema berbuat dengan proaktif. Tentunya tema itu diambil dari firman Tuhan, maka sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk hari-hari, minggu dan bulan yang telah kami lalui. Hingga saat ini kami memasuki bulan yang ke-10 di tahun 2023 ini. Semuanya bisa kami lalui dan kami jalani semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, langkah kami ke depan pun hanya kami serahkan dalam tuntunan tangan Tuhan. Dan karenanya kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang menjadi pelita bagi langkah hidup dan kerja kami. Kami hendak memperhatikan firman-Mu Tuhan. Maka kami memohon Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan menerapkannya dalam kehidupan dan kerja kami, khususnya dalam kebersamaan dan pelayanan kami di Yakum ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita baca dari Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Matius 8 ayat 14 sampai 17 saya bacakan dengan menggunakan terjemahan baru edisi 2. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena demam. Ia menyentuh tangan perempuan itu dan demam itu meninggalkannya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Dan ia menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudari warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana saya sebutkan tadi, tema kita adalah berbuat dengan proaktif. Di dalam kamus, proaktif diartikan sebagai lebih aktif. Di dalam penggunaan sehari-hari, biasanya proaktif menunjuk kepada seseorang yang mau melakukan sesuatu, berinisiatif melakukan sesuatu tanpa harus menunggu diperintah, tanpa harus menunggu dimintai tolong. Tetapi ketika dia tahu bisa melakukan sesuatu, dia melakukannya. Itu proaktif. Nah, dari penggunaan kata itu kita bisa melihat tadi Yesus berbuat proaktif. Dia bertamu ke rumah Petrus, kemudian ketika melihat, catatannya begitu ya, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena demam. Ketika melihat kondisi itu, Yesus proaktif untuk kemudian menyembuhkan ibu mertua Petrus itu. Dia tidak menunggu Petrus minta tolong, atau ibu mertuanya, atau istrinya, atau anggota keluarga yang lain meminta. Yesus tidak menunggu dan diam saja, tetapi dia berinisiatif untuk melakukan karya penyembuhan
Karena dia tahu dia bisa untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, semangat proaktif ini saudara-saudari sangat penting untuk ada dan selalu dihidupi dalam kehidupan Yakum. Terlebih Yakum dengan semua unitnya sangat berhubungan dan selalu berhubungan dengan sesama manusia. Jadi perlu proaktif. Tidak perlu menunggu ada yang bertanya. Tidak perlu menunggu ada yang minta tolong. Tidak perlu menunggu ada yang memerintah. Ketika mengetahui ada yang memang harus dilakukan sebagai tugasnya, ia dilakukan. Ketika melihat seseorang membutuhkan pertolongan, mungkin kebingungan dengan alur pelayanan, mungkin butuh suatu pelayanan yang lain, proaktif, berinisiatif untuk menolong. Begitu juga dalam hal program-program, proaktif juga sangat dibutuhkan. Karena tidak semua hal harus dari atas ke bawah, top down. Tetapi bisa merupakan usulan-usulan, inisiatif-inisiatif dari karyawan kepada pimpinan, dari unit kepada yayasan, dari yayasan kepada kedua sinode. Ada inisiatif, ada gerakan proaktif. Dan itu penting untuk ada di dalam pelayanan Yakub. Kenapa? Nah, yang kedua ini kenapanya. Setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, yang menerima berkat bukan hanya ibu mertua Petrus jadi sembuh. Setelah ibu mertua Petrus sembuh, dia melayani Yesus. Dan tentunya juga orang-orang yang ikut bersama-sama Yesus. Malamnya, bisa jadi karena banyak orang mendengar Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, banyak orang kerasukan setan, banyak orang sakit dibawa kepada Yesus, dan mereka semua disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus. Jadi dari satu tindakan proaktif Yesus, yang menerima berkat itu banyak orang. Kalau Yakum dengan semua unitnya, dengan semua warga Yakum proaktif, berkat itu pasti ada. Berkat pasti dirasakan dan diterima. Baik oleh yang melayani, yang dilayani, yang proaktifin tadi. Tetapi juga bisa meluas kepada lebih banyak orang lagi. Satu orang menerima pelayanan yang baik, merasakan sukacita karena ada tindakan proaktif dari warga Yakum. Dia bisa menceritakan kepada orang lain pun bisa kemudian turut menggunakan jasa Yakum dan menerima berkat dari Yakum. Namun sebaliknya juga bisa terjadi. Satu orang saja menganggap Yakum tidak proaktif, semuanya akan mundur dari pelayanan Yakum. Nah, ini yang penting sekali, semua orang bisa mendapatkan berkat. Namun saudara-saudari, masih ada satu hal lagi yang ketiga yang juga sangat penting dan harus ditanamkan. Catatan Matius tadi menunjukkan bahwa Yesus melakukan tindakannya bukan demi dirinya sendiri, melainkan karena penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Artinya Yesus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini juga yang harus selalu ada di dalam hati, pikiran, dan keseluruhan kerja Yakum dan seluruh warga Yakum di unit-unit Yakum. Kita bekerja bukan untuk Yakum, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi itu pekerjaan Tuhan. Ini semangat yang juga selalu harus ada. Jadi mari kita teladan Yesus Sang Guru Agung kita itu. Berbuat proaktif dalam pelayanan kita, yang itu akan menghasilkan berkat, dan semua itu kita kerjakan dalam kerangka besar pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami terima. Terima kasih untuk teladan dari Tuhan Yesus Guru Agung kami. Kami mau belajar dan terus belajar, maka mohon tolong kami Tuhan untuk senantiasa bisa berbuat proaktif sehingga bisa menjadikan berkat bagi banyak orang. Dan juga terus dalam semangat melakukan pekerjaan Tuhan. Mohon tolong kami Tuhan, baik Yakum dalam yayasan, juga unit-unit kerja, namun juga di dalam kebersamaan kedua sinode, GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Seluruh warga Yakum
beserta keluarganya kami serahkan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam dari Yogyakarta, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.